Hai Sosius, konflik Israel dan Palestina kian hari kian parah. Korban tewas hari demi hari semakin bertambah, dan situasi menjadi tidak terarah. Kalian pasti sering melihat dan mendengar konflik seperti itu di sosial media, kan? Tapi kali ini kita tidak akan membahas konflik antara Israel dan Palestina, tetapi kita akan mengenal lebih dekat apa itu konflik. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud konflik itu? Kalau kata Wilson dan Hannah, konflik dapat diartikan sebagai peperangan yang melibatkan ide-ide dan nilai yang saling berlawanan. Konflik juga dapat diartikan sebagai perjuangan untuk memperebutkan suatu sumber daya yang terbatas. Secara sederhananya, konflik adalah perbedaan gagasan atau tindakan yang kemudian saling bersinggungan dan berujung pada situasi yang tidak kondusif. Selanjutnya, kita akan mengenali beberapa bentuk konflik. Bentuk pertama adalah interpersonal konflik. Bentuk konflik ini berupa perseteruan yang terjadi antara dua individu yang disebabkan oleh ketidaksetujuan pada suatu topik. Konflik ini bersifat eksternal. Contohnya saja, saya mau makan bakso, sedangkan pacar saya mau makan seblak. Jika ketidaksepakatan ini menimbulkan perseteruan, maka hal ini termasuk interpersonal konflik. Bentuk yang kedua adalah intrapersonal konflik. Intrapersonal konflik adalah konflik yang terjadi dalam diri kita sendiri dan tentunya bersifat internal. Contohnya, ketika kita sering memberi nasihat agar berbuat baik kepada pengemis, namun kita sendiri juga yang sering memberi stereotip buruk pada pengemis. Sederhananya, ketidaksinambungan antara pemikiran dan perbuatan kita itu disebut intrapersonal konflik. Bentuk konflik yang ketiga adalah intergroup konflik. Bentuk konflik ini mungkin sering kita temui dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Konflik ini terjadi antara dua belah kelompok yang saling berseberangan. Contohnya seperti perseteruan yang terjadi antara kelompok bumi datar dan kelompok bumi bulat. Perseteruan tersebut disebabkan karena masing-masing kelompok memiliki ide dan gagasan yang berbeda. Bentuk konflik yang keenam adalah intragroup konflik. Nah, kalau yang ini adalah kebalikan dari intergroup konflik. Intragroup konflik adalah konflik yang terjadi di dalam satu kelompok. Contohnya, saya selaku ketua komunitas pecinta umbi-umbian mengusulkan agar singkong menjadi logo komunitas. Namun, anggota lain menolak dan memilih kentang sebagai logo komunitas. Nah, perseteruan dari ketidaksepakatan itulah yang disebut dengan intragroup konflik. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuk konflik, pasti muncul pertanyaan, kenapa sih konflik itu terjadi? Masih kepo? Yuk kita simak bareng-bareng. Kalau kata Dodge, Wilson, dan Hannah, penyebab konflik itu ada 7. Pertama, adanya penguasaan atas sumber daya yang terbatas. Misalnya nih, ada Pak Kades yang menimbun bantuan korban banjir di desanya. Hal itu pasti akan memicu konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, ada ketidakcocokan nilai. Nilai di sini bisa diartikan sebagai budaya. Kadang budaya yang kita miliki bisa membuat kita merasa lebih superior daripada yang lain, sehingga tidak cocok bila bertemu dengan orang yang memiliki nilai budaya yang berbeda. Sistem kepercayaan juga dapat menyebabkan konflik. Sistem kepercayaan menyebabkan kuatnya emosi para pengikutnya, sehingga dalam taraf yang ekstrim bisa menyerang kelompok dengan kepercayaan yang berbeda dengannya. Selanjutnya adalah preferensi. Preferensi erat kaitannya dengan selera dan metode yang kita gunakan. Contoh sederhananya, saya yang suka makan bubur dengan diaduk akan kontra dengan cara makan bubur yang tidak diaduk. Konflik juga dapat terlahir dari adanya hubungan yang mengikat. Hubungan yang mengikat biasanya tercipta karena adanya kesamaan background antar anggotanya, seperti institusi atau asal daerah. Contoh konflik yang disebabkan oleh faktor ini adalah tawuran pelajar yang terjadi antara dua SMA. Usaha dan memperjuangkan status menjadi penyebab konflik selanjutnya. Kelompok status bawah seringkali memperjuangkan statusnya dengan menghadapi konflik melawan kelompok status atas. Contohnya, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh status merdeka dari penjajahan Belanda. Penyebab konflik terakhir adalah kekuasaan.
Hal ini biasanya terjadi dalam kekuasaan yang bersifat otoriter dan diktator, di mana pemimpin menggunakan kekuasaannya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, dari penjelasan panjang tadi, kita dapat menyimpulkan kalau konflik dalam masyarakat itu dapat disebabkan oleh banyak hal, dan juga terjadi dalam banyak bentuk. Bagaimana, Sosius? Udah mulai paham? Atau tambah bingung? Kalau masih bingung, tulis saja pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Pantengin terus channel ini dan ikutin pembahasan kami selanjutnya. See you!